Mohon izin Pak Said ya. Saya mungkin mengatur jalannya seminar saja Pak. Keluar masuknya Pak, langsung aja di skenernya dijalankan Pak. Mohon izin Pak Said, biar waktunya lebih Baik, terima efektif kasih. saya rasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Saudara Acep atas kesempatan yang diberikan. Baik, selanjutnya kami beralih kepada Saudara Bayu. Untuk memanfaatkan waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Waktu yang diberikan kepada Saudara Bayu untuk membacakan rancangan aktualisasi setelah memperkenalkan diri, isu, gagasan isu, dan kegiatan tahapan waktunya 10 menit. Waktu dan kesempatan disilahkan Saudara Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Bayu Bagas Wanda, serta Latsar CPNS Angkatan 88, Kabupaten Morowali Utara tahun 2021. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul pendataan hasil mutu pekerjaan secara digital melalui Google Drive. Masuk ke latar belakang, ini latar belakang saya. Ada satu isu yang saya angkat, yaitu proses pengarsipan hasil uji beton maupun hasil uji lainnya belum tertata dengan rapi. Berdasarkan setelah melakukan pengolahan isu, saya mengambil analisa isu itu belum optimalnya analisa sampel mutu beton. Dikarenakan keterbatasan waktu selama masa habituasi, jadi saya membatasi dengan melakukan studi kasus di pekerjaan penggantian dan renovasi jembatan gantung BT Leme. Adapun gagasan isu yang saya angkat itu mengoptimalkan pendataan hasil mutu pekerjaan secara digital melalui Google Drive. Masuk ke kegiatan saya ini melalui 5 tahapan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi ke mentor. Tahapan kegiatan menyiapkan isu prioritas untuk dikemukakan kepada mentor, outputnya mendapat persetujuan secara lisan. Adapun keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS-nya itu pertama akuntabilitas, yaitu transparansi, nasionalisme, percaya diri dan rela berkorban, komitmen mutu, berorientasi mutu, anti korupsi, kejujuran. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya meminta arahan serta menyimpulkan hasil diskusi dengan mentor, outputnya catatan hasil diskusi, akuntabilitas, transparansi, kemudian nasionalisme, toleransi dan amanah, etika publik, integritas tinggi, kemudian komitmen mutu, komunikasi, anti korupsi, kejujuran. Tahapan kegiatan selanjutnya pembuatan bukti fisik persetujuan mentor, yaitu outputnya foto surat yang ditandatangani oleh mentor. Keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS yang saya ambil, nasionalisme, amanah, kemudian etika publik, bertanggung jawab, serta komitmen mutu, berorientasi mutu. Masuk ke kegiatan 2, pengusulan alur tahapan pengujian sampel beton. Tahapan kegiatannya yang pertama menyusun draft alur pengujian sampel. Outputnya draft alur pengujian sampel. Keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS yang saya masukkan pertama akuntabilitas yaitu tanggung jawab, nasionalisme, percaya diri dan rela berkorban, etika publik, bertanggung jawab dan profesional, komitmen mutu, berorientasi mutu, anti korupsi, kedisiplinan. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya asistensi draft alur pengujian sampel. Outputnya perbaikan rancangan alur pengujian sampel. Keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS yang saya masukkan, akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, toleransi, serta amanah, etika publik, integritas tinggi, kemudian komitmen mutu, komunikasi, serta anti korupsi, kejujuran. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya mengusulkan alur pengujian sampel kepada Kepala Bidang Bina Marga untuk disahkan. Outputnya alur pengujian sampel. Yang saya masukkan di situ adalah nasionalisme, amanah, etika publik, bertanggung jawab, serta komitmen mutu, berorientasi mutu. Kemudian kegiatan 3 yaitu pembuatan Google Drive. Tahapan kegiatan konsultasi ke atasan terkait pembuatan akun Google Drive serta konsultasi pengambilan sampel. Outputnya catatan bahan konsultasi. Keterkaitan nilai-nilai dasar profesi PNS yang saya masukkan pertama akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, toleransi dan amanah, etika publik, integritas tinggi, komitmen mutu, komunikasi, serta anti korupsi, kejujuran.
Kemudian tahapan kedua, mempelajari dan mendalami pembuatan Google Drive. Memahami cara kerja, outputnya memahami cara kerja Google Drive. Nilai yang saya masukkan, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, rasa percaya diri, serta rela berkorban, etika publik, profesional, dan kecermatan, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, kemandirian, serta kerja keras. Kegiatan yang berikutnya, pembuatan akun Google Drive. Outputnya itu akun Google Drive. Nilai yang saya masukkan, akuntabilitas, keseimbangan, nasionalisme, percaya diri, rela berkorban, kemudian etika publik, bertanggung jawab, profesional, serta menjaga rahasia. Kemudian komitmen mutu, berorientasi mutu, inovasi, serta anti korupsi, yaitu kemandirian. Masuk kegiatan keempat, serta inti dari kegiatan rancangan aktualisasi saya, yaitu melaksanakan pengujian weton. Tahapan kegiatan yang pertama, mencari data-data dan informasi terkait pengujian sampel pekerjaan. Outputnya list data terkait pengujian sampel. Keterkaitan nilai-nilai dasar profesi yang saya masukkan, yaitu pertama, nasionalisme, percaya diri, rela berkorban, etika publik, profesional, kecermatan, serta anti korupsi, kemandirian, dan kerja keras. Kemudian tahapan kegiatan berikutnya, melakukan pengambilan sampel beton. Outputnya sampel uji beton. Nilai yang saya masukkan itu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, rela berkorban, etika publik, profesional, kecermatan, komitmen mutu, efektif, serta efisiensi, dan anti korupsi, kerja keras. Tahapan kegiatan yang ketiga, mengajukan pembuatan surat tugas untuk pengujian sampel di Dinas PUPR Kabupaten Morowali. Outputnya surat tugas. Nilai yang saya masukkan di sini, akuntabilitas, yaitu kejelasan, etika publik, taat aturan, serta anti korupsi, kedisiplinan. Tahapan kegiatan yang keempat, melakukan pengujian sampel beton. Outputnya data pengujian sampel. Nilai yang saya masukkan itu akuntabilitas, tanggung jawab, serta kejelasan, nasionalisme, percaya diri, amanah, serta rela berkorban, etika publik, bertanggung jawab, kecermatan, serta menjaga rahasia, komitmen mutu, efektif, efisiensi, dan kompetensi, anti korupsi, kerja keras, dan kemandirian. Tahapan kegiatan berikutnya, menganalisa serta merangkum data hasil uji sampel, yaitu outputnya rangkuman data. Nilai yang saya masukkan, pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, serta nasionalisme, percaya diri, amanah, dan rela berkorban, etika publik, bertanggung jawab, kecermatan, dan menjaga rahasia, komitmen mutu, efektif, efisiensi, serta kompetensi, dan terakhir, anti korupsi, kerja keras, dan kemandirian. Tahapan kegiatan yang terakhir, memasukkan data ke Google Drive, outputnya data uji digital. Nilai yang saya masukkan, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, amanah, rela berkorban, etika publik, jujur, bertanggung jawab, serta menjaga rahasia, komitmen mutu, efektif, efisiensi, serta anti korupsi, tanggung jawab. Dan tahapan kegiatan kelima itu evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan pertama, mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan, outputnya dokumentasi kegiatan. Nilai yang saya masukkan, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kejelasan, nasionalisme, rela berkorban, serta etika publik, jujur, bertanggung jawab, dan menjaga rahasia, anti korupsi, kejujuran, dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan berikutnya, membuat laporan hasil pengujian. Outputnya laporan data sebelum dan sesudah pelaksanaan. Nilai yang saya masukkan, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kejelasan, nasionalisme, rela berkorban, etika publik, jujur, bertanggung jawab, menjaga rahasia, anti korupsi, kejujuran, tanggung jawab. Dan tahapan kegiatan terakhir, membuat laporan aktualisasi. Outputnya laporan aktualisasi, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, kejelasan, nasionalisme, rela berkorban, etika publik, jujur, bertanggung jawab, menjaga rahasia, anti korupsi, kejujuran, dan tanggung jawab. Oke, kemudian ini tahapan schedule saya selama masa habituasi, saya memasukkannya per tahapan kegiatan, Pak. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Bayu. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah dibacakan oleh Saudara Bayu terkait dengan rancangan aktualisasinya. Waktu dan kesempatan disilahkan Pak Destuber. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya ini untuk dua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Ini Saudara Bayu ini dalam tugas sehari-harinya ya termasuk
membenahi atau bertugas untuk kualitas kegiatan-kegiatan di bidang bina marga. Jadi setelah mengikuti kegiatan Latsar ini, saya melihat apa-apa kira-kira yang masih banyak kekurangan di bidang kami. Ya, salah satunya seperti yang isu yang diangkat ini, mereka mengusulkan menurut penilaian mereka melihat bahwa ini masih banyak kekurangan, Pak. Ya, perlu barangkali kami angkat sebagai isu untuk kita membenahi di bidang kita. Nah, setelah mereka memberi penjelasan tentang hal-hal yang masih kurang di bidang kami, sesuai dengan bidang mereka, sehingga kami mengiyakan bahwa ini merupakan penting sekali untuk kita carikan solusi atas kelemahan-kelemahan yang masih ada di bidang kami. Salah satunya ini kegiatan yang tadi disampaikan, renovasi dan penggantian jembatan gantung Beteleme ini adalah salah satu kegiatan yang berlangsung di tahun anggaran 2021 ini. Sehingga saya berpikir ini sangat tepat sekali apabila ini diangkat oleh Bayu dalam rangka pengendalian mutu untuk kegiatan ini. Sehingga kami dalam kontrak itu memang tidak tersedia anggaran untuk pengendalian mutu seperti pemeriksaan kuat tekan beton. Nah, sehingga tepat sekali bahwa kalau diangkat kegiatan ini sangat membantu kami dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk pembayaran agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak. Jadi saya sangat berterima kasih kepada adik-adik kami di Bina Marga ini yang cukup jeli melihat isu atau kegiatan-kegiatan yang perlu kita benahi di bidang kami. Jadi mereka telah mengangkat satu persatu dan ini sangat membantu kami dan secara keseluruhan institusi kami di Dinas PU, dan ini juga nanti tidak hanya berlaku buat Bina Marga. Jadi tulisan-tulisan mereka ini atau isu-isu yang mereka angkat ini juga terjadi di bidang-bidang lain, bukan hanya kami di Bina Marga. Karena di PUPR Morut ini masih sangat minim ketersediaan alat-alat di laboratorium. Nah, sehingga tadi dimunculkan bahwa akan ke Morowali, laboratorium Morowali untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kuat tekan beton khususnya. Jadi ini kami sebagai mentor tidak merasa bahwa ini adalah aib kami dibuka di Morowali Utara, khususnya di bidang kami, tapi saya kira hal-hal yang masih kurang yang perlu kita bahas bersama, yaitu yang terbaik buat kami demi untuk pembenahan ke depan. Sehingga apa yang kita hasilkan, pekerjaan-pekerjaan dihasilkan, itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik mutu maupun kuantitas. Sehingga kami sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini, dan ini semuanya sebelum mereka mengangkat ini sudah ada konsultasi, pra-konsultasi, apa saja yang akan diangkat, kira-kira apa yang perlu kita benahi. Mereka ini secara intens berkonsultasi dengan kami sebagai pimpinan di bidang itu, bidang Bina Marga. Nah, kami sangat mendukung dalam kegiatan-kegiatan mereka ini untuk pelaksanaan Latsar yang sekarang sedang berlangsung ini. Dan kami yang jelas tidak akan meninggalkan atau mengabaikan tugas yang akan mereka laksanakan. Kami akan tetap mengawal
supaya apa yang mereka hasilkan dan mereka juga cukup mendapatkan bekal untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, karena kami juga yang senang apabila mereka cukup profesional dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi barangkali ini yang dapat kami sampaikan, bahwa secara umum kegiatan atau isu yang diangkat ini kami sangat setuju untuk pembenahan di bidang kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penguatan yang diberikan kepada Saudara Bayu atas mentor luar biasa. Selanjutnya, untuk memampatkan waktu ini, kami beri kesempatan kepada Bapak Rian untuk memberikan masukan, tanggapan terkait dengan apa yang sudah dibacakan oleh Saudara Bayu dan diperkuat oleh Bapak mentornya. Waktu dan kesempatan disilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Coach, yang kami hormati Pak Coach, yang kami hormati Pak Mentor. Ini yang kedua kalinya yang kami banggakan Pak Bayu Bagaswara. Saya langsung saja Pak Bagus, Pak Bayu. Pak Bayu ini dari beberapa orang yang sudah kami baca semalam laporannya, salah satu yang lengkap dari segi latar belakang, dari segi analisis, kemudian dari sistematika ketika menguraikan dalam kegiatan kreatif. Salah satu yang laporannya paling bagus yang saya baca tadi malam. Tetapi ada beberapa hal juga yang ingin kami tambahkan di dalam laporan Pak Bayu. Yang pertama, di dalam latar belakang itu masukkan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, karena hak dan kewajiban kita di sana, narasikan sedikit saja berikut di Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar. Kemudian sebelum masuk setelah melakukan analisis, harusnya Pak Bayu juga melakukan keterkaitan, melihat keterkaitan antara isu dengan pembelajaran kita di agenda 3. Masih ingat pembelajaran kita di agenda 3 apa saja? Masih Pak. WOG, Ya, apa saja? All of Government, Manajemen ASN, serta pelayanan publik Pak. Oke, ketika melihat isu atau melihat judul yang diangkat ini, kaitannya kemana? Lebih condong kemana? Ke pelayanan publik kah, ke WOG kah, atau ke manajemen ASN? Mohon izin Pak, Menurut Pak Bayu. ke manajemen ASN Pak. Manajemen ASN. Ketika itu ada kaitannya dengan manajemen ASN, uraikan dia. Di mana keterkaitannya. Ya, Seperti itu. Oke, berikut saya langsung masuk ke tabel. Saya mengapresiasi yang pertama di dalam tahapan kegiatan ini banyak sekali. Tahapan kegiatan ini ada 18 tahapan kegiatan. Harapannya nanti manage waktu dengan baik. Kenapa? Karena waktu kita sangat terbatas, Pak Bayu. Karena dengan tahapan kegiatan yang banyak ini pasti membutuhkan waktu yang banyak pula. Oke, jangan sampai nanti kita buat banyak sekarang, nanti keteteran pada saat pelaksanaan. Kita tidak menginginkan seperti itu. Berikut di dalam laporan ini sudah disampaikan juga mengenai aksi bela negaranya, itu bagus, nanti disampaikan kembali pada saat seminar berikutnya. Berikut Pak Bayu di kegiatan. Saya masuk di kegiatan pertama itu masukkan dia ke dalam tahapan kegiatan. Melapor ke mentor. Izin Pak Penguji untuk ya, baik, silakan. Penyampaian Bapak terkait dengan kegiatan. Kami sebagai pengampu agenda 3, saya salah satu pengampu agenda 3. Jadi keterkaitan antara agenda 3 itu ada pada kegiatan. Jadi kalau kegiatan itu dioper ke tahapan, nanti dia akan berpengaruh terhadap nilai-nilai dasar. Semua menginginkan nilai. Tetapi untuk tahapan kegiatan itu dengan output, dia keterkaitannya ada pada agenda 2, Pak. Itu yang kami coba uraikan ketika kami mengampu agenda 3. Sementara itu gaweannya kegiatan ada pada agenda 3, World of Government, pelayan publik, dan manajemen ASN. Sehingga ketika mereka di situ taruh konsultasi, taruh koordinasi dan kolaborasi, itu bagian dari agenda 3. Jadi kalau itu kegiatan Anda cantumkan di tahapan, nanti dia punya keterkaitannya berubah lagi, Pak. Ini mohon maaf untuk penyampaian ini, karena
untuk pengampu agenda 3, saya kebetulan salah satu pengampu agenda 3. Untuk itu saya kasih penguatan kepada mereka bahwa kegiatan itu keterkaitannya ada pada WOG, pelayan publik, dan manajemen ASN. Sementara tahapan ada pada aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan korupsi. Itu yang coba kami combine untuk selama ini dalam pengampu agenda. Jadi kalau Bapak sampaikan bahwa untuk kegiatan itu konsultasi ke mentor ada pada tahapan, nanti bertolak belakang dengan apa yang selama ini kami ampu untuk kami sampaikan, yang kami bacakan di Alkolabjar. Ini mohon maaf ini Pak. Tidak Pak apa-apa. Ya. Saya berbeda pendapat dengan Pak Said. Pak Iya, Said iya. berkonsultasi kepada mentor itu bukan bagian dari kegiatan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Iya, saya paham. Yang kita sebutkan di dalam tabel ini adalah kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan isu. Dan itu semua sependapat. Iya. Berkonsultasi kepada mentor itu adalah kegiatan yang berulang yang akan kita lakukan. Setiap melakukan setiap kegiatan itu masuk ke dalam konsultasi kepada mentor. Jadi menurut kami konsultasi kepada mentor itu bukan bagian kreatif untuk menyelesaikan masalah. Dia menjadi tahapan kegiatan kalau mau dimasukkan. Ketika ada perubahan nilai, itu menjadi konsekuensi. Seperti itu. Sama dengan menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Itu bukan kegiatan kreatif. Itu tanggung jawab peserta untuk menyusun kegiatan kreatif. Seperti itu. Terima kasih. Ketika ada konsekuensi perubahan nilai, itu bagian dari konsekuensi yang harus. Terima kasih. Ya, berarti baik, siap. Saya siap untuk menyampaikan selanjutnya terkait dengan itu. Jadi dia relatif ya. Sip. Terima kasih, Saudara. Iya. Ya, baik. Saya lanjut lagi kalau Silakan, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, pembuatan Google Drive, pelaksanaan pengujian beton ini kan juga harus kita batasi. Kita harus batasi pengujian beton yang di mana. Oleh karena itu, sampaikan pelaksanaan pengujian beton ini, pengujian beton yang di mana, supaya tempatnya di mana dia punya batasan. Kemudian di kegiatan terakhir, evaluasi kegiatan. Sama seperti Ibu Febrina, pengumpulan data, betul. Pembuatan laporan hasil pengujian, itu betul. Masuk dalam kegiatan kreatif. Tetapi membuat laporan aktualisasi, itu menjadi tanggung jawab Bapak. Seperti itu. Bisa dipahami Pak Bayu? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, baik. Pertanyaan untuk Pak Bayu. Saya akan sampel sebuah nilai di kegiatan kelima, mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan. Di situ ada nilai akuntabilitas, ada nilai etika publik, ada nilai anti korupsi. Kalau kita lihat semuanya ada nilai tanggung jawabnya. Tanggung jawab dalam konteks akuntabilitas, tanggung jawab dalam konteks etika publik, tanggung jawab dalam konteks anti korupsi. Sekarang apa bedanya ketiga-tiganya itu? Saya boleh dijelaskan Pak Bayu? Izin Pak, yang kegiatan mana tadi Pak? Kegiatan kelima, tahapan pertama. Kegiatan kelima, tahapan pertama. Dapat enggak? Iya Pak. Apanya tadi Pak? Pertanyaannya, ada nilai akuntabilitas, ada nilai etika publik, ada anti korupsi. Semua nilai tadi ada nilai tanggung jawabnya. Ada indikator tanggung jawab. Ada indikator tanggung jawab di etika publik, ada di akuntabilitas, ada di anti korupsi. Sudah lihat? Sudah Pak. Oke, kan anti korupsi di situ ada kejujuran tanggung jawab. Di etika publik ada jujur tanggung jawab. Ada akuntabilitas, ada transparansi, ada tanggung jawab. Sekarang apa perbedaan tanggung jawab dalam konteks akuntabilitas, tanggung jawab dalam etika publik, kemudian tanggung jawab dalam anti korupsi? Apa bedanya?
Kalau untuk yang anti korupsi ini Pak, jadi saya mengumpulkan data itu lebih ke kejujurannya, akuntabilitas, lebih ke kejujurannya Pak. Sekarang sampaikan secara singkat saja tanggung jawab dalam konteks akuntabilitas itu seperti apa? Tanggung jawab dalam konteks etika publik itu seperti apa? Tanggung jawab dalam konteks anti korupsi itu seperti apa? Kalau akuntabilitas itu lebih ke orangnya Pak, lebih ke sayanya, yaitu kewajibannya terhadap setiap tindakan yang telah saya lakukan Pak. Kemudian untuk etika publiknya, ini saya memikul segala tanggung jawab kegiatan yang saya telah lakukan Pak, yang akan saya lakukan Pak. Kemudian untuk anti korupsi, mungkin agak mirip sama yang Pak, etika publik juga Pak. Beda lah. Tanggung jawab dalam anti korupsi itu pasti berbeda. Kenapa dia muncul di dalam etika publik, di dalam anti korupsi, dalam akuntabilitas? Nilai tanggung jawab itu. Kalau di anti korupsi kayaknya tanggung jawabnya ini Pak, dia lebih ke tidak korupsi begitu Pak. Salah. Tidak seperti itu. Oke, nanti jelaskan kembali ke saya karena ini kan sudah kita pelajari mulai dari MOOC sampai dengan pembelajaran virtual yang diberikan oleh Bapak Ibu Widaswara. Nanti diberikan penjelasan kembali kepada saya mengenai perbedaan ketiga tanggung jawab tadi. Ya, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup untuk Pak Bayu. Terima kasih banyak Pak Bayu. Nanti tinggal diaktualisasikan. Saya tahu ini ada 18 tahapan kegiatan. Nanti di manage waktunya dengan baik. Tetap berkonsultasi dengan mentor dan coach. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam Kolabjar itu ada e-coaching. E-coaching itu akan diisi karena itu ada 4 kolom, 4 minggu. Setiap minggu harus diisi progresnya, kemudian jangan nanti punya alasan sinyal. Karena ini kita berkonsultasi dengan mesin tidak mau tahu mengenai sinyal ada atau tidak. Jadi orang lain akan melihat ini konsultasi atau tidak melalui Kolabjar tadi. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rian atas masukan dan saran yang begitu berapi-api. Ya. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Mentor. Semoga kita ketemu di evaluasi yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya live dulu ya. Ya, Disilakan Pak. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mentor, Pak Bayu. Ya, saya jemput lagi Pak Said, Pak